warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi untuk dokumentasi asuhan kehamilan ya. Ini kita akan membahas skenario-nya. Ya, yang pertama adalah skenario tentang ibu hamil yang datang ke tempat bidan, kemudian dilakukan asuhan kebidanan ya. Dilakukan pemeriksaan pada ibu hamil ya. Ini ada skenario-nya sebelum kita masuk belajar ke dokumentasinya. Ya, yang pertama adalah seorang perempuan Nyonya Tina berusia 30 tahun, G2 P1A0 datang ke BPM hari ini dengan keluhan sering mengeluh pusing dan penambahan berat badan dengan cepat. Ia merasa kehamilannya berumur 9 bulan. Hari pertama terakhirnya 22 Januari 2020. Ia mengatakan pernah melahirkan anak pertamanya di bidan secara normal pada tahun 2015. Ia tidak mempunyai riwayat penyakit keluarga, riwayat keturunan kembar, ada atau tidak pernah juga saya ulangi. Dia melahirkan anak pertamanya di bidan secara normal. Dia tidak mempunyai riwayat penyakit keluarga, tidak punya juga riwayat keturunan kembar, dan tidak pernah mempunyai riwayat operasi. Ibu mengatakan belum pernah menggunakan alat kontrasepsi. Ia mengatakan dalam kehamilannya ini ia sudah melakukan imunisasi TT yang ketiga pada bulan Juni kemarin. Dan hasil pemeriksaan didapatkan KU ibu baik, kemudian TTV-nya dengan tekanan darah 120/70 mm/Hg, kemudian nadinya 80 kali per menit, kemudian suhunya 37,5 derajat Celcius, P-nya 20 kali per menit pernafasannya ya. Kemudian lilanya 24, tinggi badannya 160, berat badannya 65 kg. Dari hasil pemeriksaan mata, konjungtiva tidak anemis dan sklera tidak ikterik. Kemudian muka tidak ada udem dan sedikit pucat. Palpasi Leopold, TFU 3 jari di bawah PX pada fundus raba satu bagian yang lunak, bulat, tidak melenting, yaitu bokong. Kemudian Leopold 2 pada perut bagian kiri dan kanan teraba ada tahanan yang keras dan memanjang seperti papan. Kemudian bagian terendah janin teraba satu bagian bulat dan keras melenting yang berarti kepala dan sudah tidak bisa digoyangkan. Leopold 4 divergen atau sudah masuk panggul. Palpasi luar 3/5. TFO McDonald 38 derajat Celcius. Kemudian TBC-nya 4 gram 185. Oke, kemudian auskultasi terdengar denyut jantung janin pada 2 tempat, yaitu punktum maksimum di bawah pusat sebelah kiri dan kanan. Pada janin pertama DCC terdengar 136 kali per menit sebelah kiri, dan pada janin kedua DCC 140 kali per menit. Laboratorium HB-nya 11 gram. Ya, mohon maaf tadi untuk skenario ya, tadi ibu mengatakan bahwa punya riwayat keturunan kembar. Ya, kemudian kita masuk ya ke format Aske Varney. Formatnya sudah ada di modul gitu ya. Kita berikan identitas pada ibunya. Namanya tadi misal masuk lagi ke sini. Nyonya Tina, usianya 30 tahun ya. Ya, agamanya mungkin Islam, pendidikan terakhirnya SMA, pekerjaannya ibu rumah tangga, alamatnya misalnya Gombong. Alasan datang ingin memeriksakan kehamilannya, kemudian keluhannya pusing tadi dan penambahan berat badan. Riwayat
menstruasinya, menards, usia ibu, menardsnya tadi tidak disampaikan ya di soal. Nah, tapi kita bisa sebetulnya kalau ibunya datang kita bisa langsung tanyakan ya, ibu menardsnya usia berapa, misalnya usia kelas 6 SD, yaitu usia 12 tahun. Siklusnya misalnya teratur, lamanya 7 hari, volumenya 2 kali ganti pembalut ya. Konsistensinya bagaimana, cair. Kemudian keluhan, adakah flor albus atau disminor. Ya, kemudian GPA gravidanya 2 gitu ya, paranya 1 dan abortusnya 0. HPHT-nya ya silakan nanti dihitung. Tadi 22 Januari 2020, HPL-nya silakan nanti dihitung, UK-nya juga dihitung ya. Ya, ini kehamilan trimester 1-nya ditulis riwayatnya sesuai dengan apa yang disampaikan di ibu. Kemudian trimester 2 dan sekarang trimester 3 ya. Ternyata kemarin bulan Juni ya, ibu melakukan imunisasi tetes. Riwayat kehamilan persalinan nifas yang lalu ya ibu G2, berarti dia pernah melahirkan ya. Ya, dituliskan bagaimanakah kehamilan yang lalu. Kemudian riwayat kesehatannya dahulu dan sekarang tidak ada penyakit menahun dan menurun gitu ya. Riwayat perkawinan, menikah ya, nanti bisa ditanyakan ke ibunya. Jika dengan pasien langsung, kita harus bertanya secara rinci dan jelas sesuai dengan form yang ada. Kemudian riwayat kontrasepsinya, kemudian pola pemenuhan sehari-harinya ibu seperti apa, pola eliminasinya seperti apa, dan aktivitas sehari-harinya seperti apa. Kemudian riwayat psikososialnya dan budayanya. Dan jangan lupa ditanyakan apakah ibu mendapatkan tablet FE dan bagaimanakah gizi ibu ya. Keluhan ibu ini ada berat badan meningkat ya. Oke, pemeriksaan umum tadi baik, kesadaran komposmetis, status emosional baik, BB-nya tadi ada di atas ya, kurang lebih tadi 68 kalau tidak salah. Kemudian tinggi badannya diisi, lilanya juga diisi, kalau kurang lebihnya tadi 24 ya. Tekanan darah 120/70, denyut nadinya 80, penasafasanya 24, suhunya 36,5. Ya, pemeriksaan fisiknya dijelaskan tadi apakah ibu punya anemia atau tidak. Kemudian dadanya, payudara, ketiak, abdomen, genitalia, anus, seperti itu. Kemudian pemeriksaan obstetriknya dijelaskan juga inspeksinya seperti apa dari payudara, abdomen, dan jika diperlukan genitalia. Ya, palpasi dapat 1, 2, 3, 4. Palpasi luar tadi yang dituliskan di soal bisa disalin di sini ya. Intinya di ibu ini terdapat 2 janin. Jadi ada terdengar DJJ 2 dan pada pemeriksaan Leopold juga terdapat 2 janin. Ya. Jadi interpretasinya di sini bisa dijelaskan nyonya siapa, umurnya berapa, GPA-nya berapa, umur kehamilannya berapa, janinnya tunggal atau ganda, hidup atau mati. Dan ini masih janinnya itu ada di intrauterin, letaknya memanjang atau melintang, punggung kanan atau kiri, presentasi kepala atau bokong, dan kepala atau bokong masuk panggul atau belum ya. Ini adalah Varney karena ada interpretasi data yang terdiri dari diagnosa, masalah, dan kebutuhan. Masalahnya tadi adalah pusing dan terdapat penambahan berat badan. Oke, kemudian kebutuhannya apa? Ya, ibu istirahat ya dan konsumsi makanan dengan gizi yang cukup.
Jika TBC janin per AA-nya, per bayinya itu bagus, maka ibu tidak perlu diet karbohidrat. Perencanaan, karena ini bukan, yang nomor 3 adalah diagnosa potensial, maka ibu tidak membutuhkan diagnosa potensial karena ini adalah normal gitu ya. Perencanaannya ya dijelaskan tadi bahwa hasil pemeriksaannya baik, keadaan janinnya baik, ibunya juga sehat. Ya hanya saja ibu tetap diwanti-wanti bahwa ini adalah kehamilan ganda. Ibu bisa bersalin di rumah sakit ataupun di puskesmas, tapi lebih baik karena kehamilannya ganda, ibu lebih baik bersalin di rumah sakit. Kemudian pelaksanaannya seperti apa dan evaluasi, jangan lupa tanda tangan bidan. Kemudian untuk format askep swab itu hanya ada subjektif, objektif, analisa, dan penata laksanaan. Di subjektif berikan data-data yang fokus ya. Ya, nama ibu, umur, alamat, HPHT, HP keluhan, HPHT, HPL, kemudian riwayat keturunan kembar, kemudian ya mungkin ibu mengkonsumsi tablet FE gitu ya. Kemudian objektifnya hasil pemeriksaan, baik pemeriksaan fisik maupun obstetrik dan pemeriksaan penunjang. Kemudian analisa adalah yang diberikan adalah hanya diagnosanya saja, yaitu Nyonya T umur 30 tahun, G2P1A0, janin ganda, hidup, intrauterin, letak memanjang, punggung kanan dan kiri, kepala sudah masuk panggul ya. Kalau misalnya tadi kepalanya ada di bawah semua, kepala sudah masuk panggul. Kemudian palpasi luar 35 bagian ya dengan kehamilan ganda. Oke, kemudian penata laksanaannya tadi disebutkan hasil pemeriksaannya, disebutkan KIE tentang penanganan masalahnya atau keluhannya. Kemudian anjurkan ibu untuk melakukan persalinan di rumah sakit, anjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan berikan kepada ibu tanda-tanda persalinan, dan berikan ibu juga persiapan persalinan ya. Kemudian jangan lupa bidan harus tanda tangan ya. Ini contoh format untuk askep swab asuhan kehamilannya. Nanti untuk yang secara tertulis, contoh untuk swabnya akan saya infokan lebih lanjut. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.